Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang jenis-jenis tawassul yang dibolehkan, tawassul yang masyru'. Di antaranya yang pertama, bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Misalnya kita mengatakan ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli, dan selainnya dari tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu bertawassul kepada Allah dengan keimanan dan amalan saleh. Keimanan dan amalan saleh. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang sebelumnya dikatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Nah, maka seorang bertawassul dengan keimanan, demikian juga bertawassul dengan amalan saleh, seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan terlebih dahulu amalan saleh yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, bertawassul kepada Allah dengan mengesahkannya, dengan mentauhidkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak. Nabi Yunus alaihissalam menyeru dalam keadaan berada di tempat yang sangat gelap. Maka dia mengatakan alla ilaha illa anta subhanak, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang kata Nabi SAW, tidaklah seorang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kalimat ini kecuali pasti akan dikabulkan. Kemudian yang keempat dari tawassul yang dibolehkan adalah bertawassul kepada Allah dengan menampakkan ketidakmampuan, ketidakkuasaan, dan menampakkan sikap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang keempat atau yang kelima, bertawassul kepada Allah dengan orang saleh yang masih hidup. Misalnya kita datang kepada seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim, lalu kita katakan kepadanya minta didoakan, maka ini boleh. Minta didoakan kepada orang yang masih hidup dengan syarat dia masih hidup dan ada, serta mampu. Dan yang keenam yaitu bertawassul kepada Allah dengan mengakui dosa-dosa dan kesalahan.
Ini beberapa tawassul yang dibolehkan. Kemudian bagian yang kedua yaitu tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassulu ghairu masyru'. Tawassul yang tidak disyariatkan. Karena sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tawassul itu menjadikan perantara ada dua. Pertama tawassul yang disyariatkan, dan itu ada 6 poin yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Yang kedua yaitu bertawassul dengan tawassul yang tidak disyariatkan, yang tidak dibolehkan. Ya. Kata beliau, wa huwa at-tawassulu bima ada al-anwa'il madhkurah fi tawassulil masyru'. Tawassul yang tidak dibolehkan yaitu tawassul selain yang telah disebutkan. Katawassuli bi talabid du'a'i wasyafa'ati minal amwat. Seperti bertawassul dan minta doa atau syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Ya, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal. Atau minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Demikian juga bertawassul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertawassul kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Dan ini akan dirinci. Yang pertama yaitu talabud du'ai minal amwat la yajuz. Ya, meminta doa dari orang yang sudah meninggal, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Siapapun dia. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, seorang yang saleh, atau dia seorang wali, maka ini semuanya tidak dibolehkan. Kenapa? Li'annal mayyita la yaqdiru 'ala ad-du'a kama kana yaqdiru 'alaihi fil hayat. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak mampu berdoa sebagaimana dia mampu waktu hidup. Jadi orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk berdoa kepada Allah. Ya. Tidak sama waktu dia masih hidup. Demikian juga wa talab asy-syafa'ati minal amwat la yajuz. Demikian juga minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, ini juga hal yang tidak dibolehkan. Lianna Umar ibn al-Khattab wa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa man bihadratihima minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan lamma ajdabu istasqau wa tawassalu wastashfa'u biman kana hayyan. Ya, karena Umar bin Khattab, demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan, serta para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, yang bersama mereka dengan baik, ketika terjadi kekeringan, maka mereka minta hujan atau bertawassul, mereka minta untuk dimintakan hujan, bertawassul dan meminta syafaat kepada orang yang masih hidup. Jadi mereka menjadikan orang yang masih hidup sebagai perantara. Kal Abbas wa Zaid bin al-Aswad, seperti mereka datang kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Zaid bin Aswad. Walam yatawassalu walam yastashfa'u walam yastasqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda qabrihi wala inda ghairihi. Mereka ini para sahabat Umar bin Khattab dan selainnya, mereka tidak bertawassul dan tidak minta syafaat serta tidak minta hujan di sisi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga di sisi kuburan yang lain. Ya, jadi mereka tidak datang ke kuburannya Nabi lalu berdoa di situ minta hujan, tidak. Tapi mereka ya datang kepada orang yang masih hidup. Seperti Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyika fatusqina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyika faasqina. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, ya, beliau datang kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawassul melalui nabimu, ya, maka engkau memberikan hujan kepada kami. Maka sungguhnya kami sekarang bertawassul melalui paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ya, jadi beliau minta ya Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan tentang bolehnya ya bertawassul atau meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ya, adapun orang yang sudah meninggal maka tidak dibolehkan. Ya. Padahal Umar bin Khattab sangat memungkinkan datang ke kuburannya Nabi untuk bertawassul di sana, tapi beliau tidak lakukan. Kenapa? Karena itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Maka ini yang pertama dari tawassul yang dilarang, ya, yaitu bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Nah, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Nah, yang kedua, bertawassul dengan ya at-tawassulu bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bi jahi ghairihi la yajuz. Bertawassul dengan kedudukan Nabi atau selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga tidak dibolehkan. Misalnya seorang berdoa mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan nabimu, ya, maka mudahkanlah urusanku. Ya, jadi bertawassul kepada apa? Dengan menyebutkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga adalah hal yang tidak dibolehkan. Ada hadis yang palsu yang mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah kepadanya dengan kedudukanku. Fa inna jahi 'indallahi 'azim. Karena sungguhnya kedudukanku di sisi Allah itu sangat agung. Ya. Ini hadis merupakan hadis yang batil. Hadis yang batil. Maka kesimpulannya tidak boleh bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, dari hal yang tidak dibolehkan, at-tawassulu bidzatil makhluqin. Bertawassul dengan zat makhluk, ya, dengan zat makhluk. Ya, misalnya ya menyebutkan nama si fulan, atau ya menyebutkan fulan, ya, orang yang sudah meninggal misalnya, lalu dia berdoa kepada Allah, maka ini juga adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Maka ini beberapa bentuk tawassul yang tidak dibolehkan. Kesimpulannya terkait dengan tawassul ada dua. Ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Kemudian pembahasan terakhir dari ya poin ini yaitu hukmul isti'anati wal istighatsati bil makhluk. Hukum isti'anah dan istighatsah kepada makhluk. Ya, isti'anah itu artinya minta pertolongan,
meminta pertolongan. Ya, dan istighatsah ya, jadi isti'anah artinya talabul aun. Ya. Wal muwazarati fil amr. Isti'anah artinya minta pertolongan dalam sebuah perkara. Ya, itu makna isti'anah. Ya, meminta pertolongan pada sebuah urusan. Wal istighatsah, sementara istighatsah ya, talabul ghauts wa huwa izalatu syiddah. Istighatsah artinya meminta pertolongan ya, agar kesulitannya dihilangkan. Ya. Jadi di sini terdapat perbedaan antara isti'anah dengan istighatsah. Sama-sama minta pertolongan. Hanya saja kalau istighatsah itu untuk perkara ya yang sulit. Ya, ketika seorang mengalami kesulitan ya dalam kondisi genting. Nah, itu seorang beristighatsah. Adapun isti'anah ya minta pertolongan dalam segala hal. Ya, misalnya seorang sehat minta dimudahkan urusannya, ya itu namanya isti'anah. Tapi kalau seorang dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit, ya lalu dia minta pertolongan, itu disebut dengan istighatsah. Ya, disebut dengan istighatsah. Nah, kata beliau, fal istighatsatu wal isti'anatu bil makhluqi ala naw'ain. Istighatsah dan isti'anah kepada makhluk ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Nah, an-naw'ul awwal al-isti'anatu wal istighatsatu bil makhluqi fima yaqdiru alaih wa hadza jaiz. Jenis yang pertama yaitu minta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang dia mampu. Makhluk itu mampu. Maka yang seperti ini boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Wa qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Dan juga ya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Musa alaihi salam fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Ya, maka orang yang dari golongannya minta pertolongan kepadanya. Ya, Bani Israel minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk menghadapi lawannya, untuk menghadapi musuhnya. Ya, maka yang seperti ini boleh dengan syarat orangnya hadir dan mampu. Ya, misalnya ya kita minta tolong supaya diangkatkan sesuatu, minta tolong supaya diambilkan sesuatu, ya maka ini boleh, maka ini dibolehkan. Demikian juga kata beliau, wa kama yastaghitsu ar-rajulu bi ashabihi fil harbi wa ghairiha mimma yaqdiru alaihi al-makhluq. Sebagaimana seorang minta tolong ya kepada saudaranya, kepada temannya di peperangan atau selainnya, maka selama orang itu mampu itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Ini jenis istighatsah dan isti'anah yang pertama. Istighatsah atau isti'anah yang dibolehkan. Ya, minta kepada makhluk yang ya atau minta kepada seorang yang orang itu mampu melakukannya. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-istighatsatu wal isti'anatu bil makhluqi fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Beristighatsah atau beristi'anah, meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Kecuali
Allah, ya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Kal istighatsati wal isti'anati bil amwat, seperti beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah meninggal. Atau wal istighatsatu bil ahya wal isti'anatu bihim fima la yaqdiru alaihi illallah min syifa'il marda wa tafrijil kurubat wa daf'id dar fa hadha an-naw'u ghairu jaiz. Atau minta pertolongan, beristighatsah kepada orang yang hidup, beristi'anah kepada orang yang masih hidup, tapi pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Misalnya, ya, minta kesembuhan, ya, minta kesembuhan, atau minta dihilangkan dari kesulitan, ya, menghilangkan kesusahan, atau minta, ya, agar tertolak dari bahaya. Maka yang seperti ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Jadi walaupun orang itu masih hidup, ada, ya, tapi dimintai sesuatu pada perkara-perkara yang itu tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Fulan, tolong sembuhkan ini, saya punya anak. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau mengatakan si fulan, ya, hilangkan kesulitan saya. Maka ini tidak dibolehkan. Karena tidak ada yang mampu menyembuhkan, demikian juga menghilangkan kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syirkun akbar. Dan minta pertolongan pada perkara yang seperti ini termasuk syirik besar. Ya, termasuk syirik besar, ya. Karena itu di masa Nabi SAW ada sebagian sahabat yang diganggu oleh orang-orang yang munafik. Maka sebagian sahabat ini berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Sebagian sahabat mengatakan, "Bangkitlah, kita beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi." Sungguhnya tidak boleh beristighatsah kepada saya. Wa inna ma yustaghatsu, ya, billah. Sungguhnya istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi beristighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walaupun sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu, beliau hidup, mampu menolong mereka, ya, tapi kalimat istighatsah ini diarahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat yang, ya, beliau tidak suka. Untuk apa? Dalam rangka himayatan li janabit tauhid wa saddan lidzara'i asyirik. Ya, ini dalam rangka menjaga tauhid dan juga menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Demikian juga wa adaban wa tawadu'an li rabbih. Dan ini juga adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahdhiran lil ummati min wasaili syirki fil aqwali wal af'al. Dan juga peringatan kepada umat dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, orang-orang ini mengatakan kita beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat istighatsah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Ya, karena istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh, ya, seorang beristighatsah kepadanya, apalagi kepada selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kesimpulan terkait dengan masalah istighatsah
dan isti'anah, ya, bahwasanya ketika seorang ingin beristi'anah atau beristighatsah, maka dia beristighatsah minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Hanya beristighatsah kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, ya, boleh meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara-perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Ya, dengan syarat dia hadir, ya, dia hadir dan mampu melakukannya. Nah, ini masuk dalam ayat tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang ketiga yaitu istighatsah yang diharamkan, yaitu beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal, ya, demikian juga orang yang tidak hadir, ya, maka ini merupakan perkara yang tidak dibolehkan, ya, beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal. Nah, dengan ini selesai terkait dengan pembahasan, ya, masalah hak Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan juga perkara-perkara yang terkait dengannya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu fi wujubi mahabbatir rasuli wa ta'zimihi wa nahyi 'anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi wa bayani manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini, ya, pembahasan terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan beliau, ya, memuliakan beliau, ya, dan larangan berlebih-lebihan dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, serta penjelasan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini pembahasan yaitu terkait dengan keyakinan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga nanti akan dibahas tentang masalah ahlul bait beliau, keluarga beliau, dan juga sahabat-sahabatnya dan juga sahabat-sahabatnya. Nah, jadi ini pembahasan tentang wajibnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, dan larangan bersikap ekstrim, berlebih-lebihan di dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga penjelasan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, poin yang pertama, wujubu mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai dan memuliakan beliau, ya. Wajibnya mencintai dan memuliakan, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yajibu 'alal 'abdi awwalan mahabbatullahi azza wa jalla wa hiya min a'zami anwa'il ibadah. Qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Kata Syekh Hafizahullah bahwa kewajiban seorang hamba yang pertama kali adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, kewajiban yang paling pokok dari seorang hamba adalah mencintai Allah. Ya. Dan kecintaan kepada Allah ini termasuk, ya, jenis ibadah yang paling agung. Ya, ini termasuk jenis ibadah yang paling agung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, maka
cintanya kepada Allah itu ya lebih lebih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari segala sesuatu. Ya, sangat keras cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita mencintai Allah? Li'annahu huwa Rabbu al-mutafaddilu ala ibadihi bi jami'in ni'ami zahiriha wa batiniha. Karena dialah Allah yang menganugerahkan seluruh nikmat yang zahir maupun yang batin. Ya. Ya, orang saja berbuat baik kepada kita maka kita mencintainya. Padahal ya dibandingkan dengan kebaikan Allah, tidak ada apa-apanya kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Iya. Berbagai nikmat atau bahkan seluruh nikmat yang kita rasakan ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya kita ya mengagungkan dan ya mengutamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu prioritas utama. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, "Tsumma ba'da mahabbatillahi ta'ala tajibu mahabbatu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu, setelah kecintaan kepada Allah, maka wajib juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib juga mencintai Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu huwallazi da'a ila Allah wa 'arrafa bihi wa ballagha syari'atah wa bayyana ahkamahu. Ya. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasannya pertama, li'annahu huwallazi da'a ila Allah. Karena beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa 'arrafa bihi. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperkenalkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui beliau. Ya, kita bisa beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Wa ballagha syari'atah. Yang ketiga, karena beliaulah yang menyampaikan syariatnya. Wa bayyana ahkamahu. Yang keempat, dialah yang menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbagai kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengajak, ya, beliau yang menyeru kepada ajaran Allah, beliau yang memperkenalkan kita kepada Allah, beliau yang menyampaikan syariat Allah, beliau yang menjelaskan hukum-hukum Allah. Fama hasala lil mu'minina min khairin fid dunya wal akhirah fa'ala yadi hadzal rasul. Maka apapun ya, atau tidak ada satupun kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat, itu semuanya melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kebaikan yang dirasakan oleh seorang mukmin, ya, kita dapat hidayah, walhamdulillah, kita dapat petunjuk. Kita bisa salat 5 waktu, kita bisa ya ke masjid ya di hari Jumat bagi laki-laki. Ya. Apa yang dilakukan di waktu subuh, apa yang dilakukan di waktu zuhur, apa yang dilakukan di waktu asar, itu semua berkat pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkat pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seorang mukmin, seorang muslim di dunia dan di akhirat, itu tidak lain melainkan ya
dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulu ahadunil jannata illa bi ta'atihi wattiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang tidak akan masuk surga kecuali menaati beliau dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa menaati beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa menaati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sebab sehingga seorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, tidak taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka, ya, tidak akan masuk surga kalau tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Faqila, maka dikatakan kepada beliau, wa may ya'ba. Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku itulah yang enggan masuk surga. Nah, kata beliau, wa fil hadithi, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatsu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat yang apabila seorang memiliki 3 sifat ini, dia akan merasakan manisnya iman. Dia merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sifat yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya yang dia lebih cintai daripada keduanya, ya, daripada selain keduanya, ya. Ini sifat yang pertama. Siapa yang memiliki sifat ini, Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selain keduanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya, bagaimana bentuk kecintaannya? Ya, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan maka dia ikuti, apa yang dilarang dia jauhi. Sifat yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Jadi bukan karena, ya, hartanya, bukan karena politik, bukan karena bisnis, tapi dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, ya. Dia lahir dalam keadaan Islam, ya, itu artinya Allah selamatkan dia dari kekufuran. Atau misalnya dia sebelumnya, ya, bukan seorang muslim, bukan seorang muslimah, kemudian dapat hidayah masuk ke dalam Islam, itu artinya Allah selamatkan dia dari kekufuran, ya. Allah selamatkan dia dari kekufuran, maka dia, ya, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api, ya. Sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api. Nah, maka ini, ya, 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang memiliki 3 sifat ini, maka dia merasakan manisnya iman. Fa mahabbatur rasuli tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala, lazimatul laha. Ya. Wa taliha fil martabah. Maka kecintaan kepada Rasulullah itu mengikut pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Rasulullah itu,
ya mengikuti kecintaan kepada Allah, lazimatul laha, itu merupakan kelaziman, keharusan, ya. Wa taliha fil martabah, kecintaan kepada Rasul itu berada di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam urutan. Ya, maksudnya seorang cinta kepada Allah, ya, itu yang paling pokok. Kemudian setelah itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak boleh mendahulukan kecintaannya kepada orang lain melebihi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa bi khususi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa wujubi taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwallahi ta'ala. Dan telah datang kekhususan, ya, telah datang nas atau dalil yang mengkhususkan akan wajibnya mencintai Rasulullah dan wajibnya mendahulukan kecintaan kepada beliau, ya, di atas seluruh yang dicintai selain Allah. Ya, jadi wajib untuk mencintai Rasulullah, mendahulukan kecintaan kepada beliau melebihi seluruh yang dicintai selain Allah. Ya, kecintaan kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada harta, itu hal yang merupakan tabiat. Ya, seorang cinta kepada istrinya itu tabiat. Seorang cinta kepada anaknya, ya, itu tabiat. Seorang cinta kepada suaminya itu tabiat. Ya, demikian juga cinta kepada hartanya itu tabiat. Ya, tabiat manusia. Tapi kecintaan tersebut tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai aku melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, melebihi kecintaannya atau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, dan melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia. Ya, maka dianggap tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaannya kepada seluruh manusia, termasuk, ya, istrinya, termasuk orang tuanya, termasuk anak-anaknya. Karena itu kita lihat bagaimana di masa Nabi SAW, ya, ketika terjadi peperangan, ya, satu beriman, satu tidak beriman, maka kadang ada ayah dan orang, ya, ada ayah dengan anaknya atau anak dengan orang tuanya itu berhadapan di peperangan. Kenapa? Karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bal warada annahu yajibu 'alal mu'mini an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsi. Bahkan telah datang dalil yang menjelaskan bahwa wajib bagi seorang mukmin untuk lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Ya. Ini keterangan di dalam hadis bahwasanya seorang wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri. Ya, kama fil hadits anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, qala ya Rasulullah la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata, ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi, illa min nafsi. Ya, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ya, yang paling aku cintai
melebihi segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Kata Nabi SAW, tidak. Demi Allah, ya, sampai aku yang engkau lebih cintai daripada dirimu. Ya. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi SAW, fa innaka al-an ahabbu ilayya min nafsi. Ya, wahai Rasulullah, sekarang aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru imanmu benar, baru imanmu sempurna. Kenapa? Engkau telah mendahulukan kecintaanmu terhadap diriku daripada dirimu sendiri. Karena itu kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum itu betul-betul mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, membela beliau, ya, mereka rela, ya, mati, ya, untuk membela Nabi SAW. Sebagaimana kalau kita misalnya baca kisah perang Uhud, ya, bagaimana sahabat Nabi SAW menjadi tameng untuk beliau SAW, ya, mereka menjadi tameng, ya, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa fi hadza anna mahabbatar rasuli wajibatun wa muqaddamatun ala mahabbati kulli syai'in siwa mahabbatillah. Maka di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib, ya, dan didahulukan di atas segala sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innaha tabi'atun laha lazimatul laha, karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikut kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengikuti Rasulullah, ya, kecintaan kita itu, ya, atau kecintaan kepada Rasulullah mengikut kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha mahabbatun fillah wa li ajli, karena kita cinta, ya, karena kita cinta kepada Allah, wa li ajli, ya, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita. Ya, tazidu bi ziyadati mahabbatillahi fi qalbil mu'min. Kecintaan itu akan bertambah, akan semakin bertambah dengan kecintaan kepada Allah di hati seorang mukmin. Ya, jadi semakin, ya, cinta kepada Allah, maka semakin cinta pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanqusu bi naqsiha, ya, dan juga berkurang kecintaan kepada Rasulullah kalau berkurang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man kana muhibban lillah fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlihi. Maka siapa yang, ya, cinta kepada Allah, ia juga mencintai karena Allah dan untuk Allah. Ya. Maksudnya, kalau seorang mencintai Allah, maka dia juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka konsekuensi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu, atau, ya, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada konsekuensinya, ada keharusannya. Ya, karena itu beliau di sini menyebutkan konsekuensi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'zimuhu wa tawqiruhu wa ittiba'uhu. Ya.
maka kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan pengagungan terhadap beliau, pemuliaan, ya, menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekadar pengakuan, ya, bukan hanya dengan lisan. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin minal khalq wa ta'zimu sunnatihi, ya. Demikian juga mendahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan seluruh makhluk, ya, siapapun dia. Wa ta'zimu sunnatihi, demikian juga mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga, ya, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini, ya, konsekuensi dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau, mengikuti beliau, mendahulukan, ya, ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan seluruh makhluk. Demikian juga, ya, mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi seorang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan sabda-sabda beliau, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam, ya. Ini poin yang pertama terkait dengan, ya, apa namanya, kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala poin setelahnya yaitu larangan gulu dan itra, ya. Itra artinya melebihi batas, ya. Larangan gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak boleh, ya, gulu, ya. Tidak boleh gulu terhadap beliau, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, terhadap beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Bisakah mengubah penampilan ketika berada di rumah mertua yang tidak terbiasa dengan pakaian gamis, jilbab besar dan cadar? Misal memakai rok saja, baju lengan panjang dan jilbab pendek yang tetap menutupi dada untuk menghargai mertua. Nah, kalau seorang berada di rumah mertuanya dan mertua itu adalah mahramnya, ya, mertua itu adalah mahram, ya. Maka dalam kondisi seperti itu insya Allah tidak ada masalah, selama tidak ada orang lain di situ yang, ya, bukan mahramnya, ya, seperti iparnya, ya, atau selainnya dari laki-laki lain yang bukan mahramnya. Adapun kalau hanya mertuanya
suaminya, ya, atau pamannya misalnya, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, dia cuma memakai jilbab kecil, bahkan tidak memakai jilbab pun kalau di situ ya mertuanya, mahramnya dan selainnya, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Adapun kalau ada orang lain yang bukan mahramnya, ya, seperti ya iparnya, ya, atau sepupunya atau yang lainnya yang bukan mahramnya, maka dia harus menutup auratnya. Dia harus menutup auratnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itulah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.